Jadi cerita ini gue dapet dari nyokap gue sendiri. Kebetulan dia tuh dulu pramugari Garuda. Sebenarnya ada banyak cerita, bahkan hal mistis yang pernah terjadi sama dia. Tapi ada salah satu cerita yang menurut gue lumayan serem. Jadi sekitar tahun 2008 nyokap gue dapat flight dari Jakarta ke Tokyo. Karena ke Tokyo termasuk long flight, jadi pada saat itu mereka naik pesawat Boeing 747 seri 400. Itu tuh jenis pesawat tingkat yang ada 2 lantai dan bisa nampung sekitar 400-an penumpang. Untuk pesawatnya sendiri di bagian bawah tuh dari nomor 1 sampai 12 tuh business class. Sisanya ke belakang economy class. Waktu itu nyokap gue kebagian di bagian bawah business class bareng sama 2 temennya. Namanya sebut aja Rita sama Nia. Sebelum pesawat take off sekitar jam 9 malam mereka tuh ngitung jumlah penumpang dulu kan. Akhirnya dihitung lah sama Rita. Di bagian bisnis adultnya ada 35, child 4, baby 1. Jadi totalnya ada 41 penumpang. Tapi kata Nia tuh salah, totalnya tuh penumpang ada 40 pas. Akhirnya dihitung lagi, dicocokin sama manifest penumpang. Terus pas dihitung lagi tuh hasilnya tetap sama, 41 penumpang. Padahal di manifestnya cuma 40 penumpang. Jadi secara data maksudnya penumpangnya harusnya ada 40, tapi pas dihitung realnya 41. Iya bener Bi, Lebih 1 penumpang gitu. lebih 1 penumpang. Wow, oke. Nah karena Rita udah yakin bener, Rita ngomong ke Nia, kok gue udah 2 kali ngitung tetap 41 sih? Padahal kan 40. Akhirnya nyokap gue bilang, ya udah nggak apa-apa, ini gue udah hitung boarding pass-nya 40 penumpang kok. Akhirnya beres ngitung, gak lama pesawatnya tuh take off. 2 jam pesawatnya terbang, nyampe di Bali transit dulu, baru lanjut ke Tokyo. Pas udah selesai transit dan lain-lain, mereka tetap pakai pesawat yang sama, terus berangkat ke Tokyo sekitar 7 jam perjalanan. Nah pas jam 12 malam, pesawat itu take off ke Tokyo. Karena udah malam, jadi lampunya mati kan. Udah tuh nyokap gue, Rita sama Nia duduk di jump seat sambil merem-merem juga. Tapi mereka tuh kaget, karena tiba-tiba Nia tuh ngomong ke nyokap gue, Mbak, jangan gerak kemana-mana ya. Terus bingung lah nyokap gue nanya, kenapa emangnya nih? Dibisikin pelan-pelan sama Nia, itu di sebelah Mbak ada bapak-bapak tapi kayak genderuwo. Nyokap gue kaget lah. Terus Nia lanjut nanya, Mbak lagi datang bulan ya? Terus nyokap gue bilang, iya lagi. Tapi mereka gak ngambil pusing selama gak diganggu, jadi ngerasa aman-aman aja. Nah mereka berdua, nyokap gue sama Rita tuh kan gak bisa ngeliat, jadi yang bisa ngeliat tuh cuma Nia. Terus tiba-tiba dari belakang ada satu pramugari nyamperin nyokap gue. Terus dia ngomong, Mbak ikut ke belakang sebentar yuk. Pas nyokap gue ikut ke belakang, jadi nyokap gue sama satu pramugari ini tuh jalan lewatin economy class ke arah pantry tempat pramugari-pramugari tuh duduk. Nah jadi dari jauh tuh nyokap gue denger ada bunyi suara alarm di toilet belakang. Biasanya tuh bunyi karena ada asap rokok. Terus si pramugari satu ini tuh bilang, kayaknya ada yang ngerokok deh Mbak di toilet. Minta tolong ditegur Mbak penumpangnya di dalam toilet. Pas nyokap gue sampai depan pintu toilet tuh bener, emang posisi toiletnya tuh dikunci dan masih bunyi alarm itu. Akhirnya diketok-ketok lah sama nyokap gue. Pas abis diketok-ketok pun tuh gak ada suara sama sekali. Akhirnya nyokap gue bilang, permisi saya buka ya. Soalnya kunci toilet pesawat kan bisa dibuka dari luar juga ya. Akhirnya dibuka sama nyokap gue dari luar dengan terpaksa kan, karena berisik juga kasihan penumpang yang lain. Dan pas dibuka sama nyokap gue, toiletnya tuh kosong Bi. Bener-bener gak ada orang. Tapi kekunci. Tapi kekunci. Dan bunyi ada alarm detektornya itu loh. Bahkan toiletnya tuh gak ada bau asap rokok juga. Panik dong tuh semua pramugarinya. Nyokap gue pun kaget. Tapi ya harus tetap terlihat tenang kan. Akhirnya ya udahlah, dianggap ada yang error aja pada saat itu. Dan akhirnya salah satu pramugarinya tuh tukeran sama nyokap gue. Jadi sekarang nyokap gue di bagian ekonomi, di dekat pintu toilet itu, karena pramugari yang itu tuh takut banget katanya. Nah sekitar jam 3 pagi pesawat hening banget karena pada tidur juga kan penumpang. Nyokap gue tuh tiba-tiba dengar kayak ada suara orang lompat-lompat gitu. Asal suaranya tuh dari tangga menuju pesawat bagian atas. Suaranya tuh kayak duk duk duk, dan itu tuh berkali-kali gitu loh. Akhirnya dicek lah ke tangga. Nah tangganya itu tuh di deket toilet yang tadi bunyi itu. Pas dilihat ke tangga, di tangga tuh gak ada siapa-siapa. Terus karena penasaran, nyokap gue akhirnya naik lah sekalian ke atas. Karena suaranya tuh kayak dari bawah, terus lama-lama tuh hilang kayak ke atas gitu loh.
Akhirnya disamperin nyokap gue pelan-pelan naik. Terus begitu sampai atas hening banget juga, kayak gak ada yang habis jalan. Balik lagi lah dia ke bawah. Terus tiba-tiba dari nyokap gue yang lagi turun itu, dia ngeliat ada seorang cowok, bapak-bapak umur 35 tahun, lagi jalan ke toilet. Terus dia diem aja. Ya nyokap gue akhirnya nanya, "Bapak kenapa? Ada yang bisa saya bantu pak?" Terus bapak ini diem aja berdiri di depan nyokap gue. Terus gak lama bapak ini tuh bilang, "Saya udah dikubur kok mbak." Wow. Kaget banget nyokap gue dengernya. Terus langsung refleks ngomong, "Hah?" Tapi laki-laki itu tuh gak lama langsung jalan, puter balik ke arah depan, ke arah bisnis kelas. Jadi dia gak jadi ke toilet gitu loh. Akhirnya nyokap gue langsung balik duduk ke jam seat lagi. Dia gak berani keluar-keluar sampai ada penumpang yang manggil, atau pagi nanti pas ngasih breakfast ke penumpang. Paginya pas pesawat habis landing, nyokap gue tuh nyamperin Nia dan ngasih tahu kejadian jam 3 pagi tadi, kalau ada laki-laki yang ngomong kayak gitu ke dia. Akhirnya Nia kayak nerawang gitu, dan Nia ngomong ke nyokap gue, "Ih mbak, itu bukan manusia, itu penumpang lebih satu di bisnis kelas semalam. Ingat gak pernah ada yang meninggal di pesawat ini?" Terus nyokap gue nanya, "Kenapa dia ngomong gitu ya tapi?" "Ya mungkin dia mau ngasih tahu mbak kali. Dia masih di sini, tapi dia juga udah dikubur. Jadi tenang aja, dia gak akan ganggu." Jadi si bapak-bapak itu emang salah satu orang yang meninggal di pesawat itu, Nat? Iya Muy, jadi kata si Nia itu tuh bapak-bapak ini tuh salah satu penumpang yang meninggal di pesawat itu dan duduk di bagian bisnis kelas beberapa tahun lalu sebelum kejadian itu. Oh.